Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa kelas 2018 A, C maupun U untuk mata kuliah riset operasi. Untuk pertemuan ke-10 kita kali ini, kita akan membahas kelanjutan dari metode transportasi. Setelah sebelumnya kita telah mendiskusikan tentang solusi awal untuk metode transportasi, baik itu menggunakan metode Northwest Corner, minimum cost maupun Vogels Approximation Method atau FAM. Dan Anda telah mencoba menyelesaikan soal yang ada di bagian akhir PPT untuk solusi awal transportasi kemarin. Saya harap semua sudah memahami ya. Jadi kelanjutan dari solusi awal kemarin, kita akan memasuki ke modified distribution atau disebut MODI. MODI ini adalah solusi lanjutan dari tahap-tahap pengoptimalan biaya transportasi pada metode transportasi. Tujuan dari solusi awal kemarin adalah menentukan pijakan sel-sel yang kita anggap sebagai sel basis yang nantinya harus berjumlah M plus N-1 ya. Jadi kalau masih solusi awal, kita mungkin tidak perlu memastikan bahwa jumlah sel yang terisi adalah M plus N-1. Tetapi untuk proses selanjutnya ini harus diatasi jika kondisinya ternyata merosot atau tidak terisi M plus N-1. Nah, kasus merosot atau degenerasi ini yang seperti apa itu nanti masuk ke dalam bahasan presentasi kelompok ya. Jadi nanti akan saya bagi. Itu adalah kasus-kasus khusus pada metode transportasi jika terjadi merosot, jika terjadi broken waste atau jalur rusak, kemudian tidak setimbang jumlah barang yang dikirim dengan permintaan, kemudian ada lagi pola maksimum. Jadi nanti ada 4 bahasan, nanti akan saya bagi kelompok untuk tugas presentasi. Untuk modified distribution sendiri adalah suatu metode pengoptimalan yang merupakan kelanjutan dari solusi awal yang kemarin sudah kita bahas, dan yang perlu diingat syaratnya adalah harus sudah melalui tahap solusi awal atau sudah melalui tahap pengalokasian ke sel-sel yang sudah bernilai M plus N-1. Jadi kalau selnya tidak bernilai M plus N-1 harus diatasi dulu ya. Untuk memahami metode MODI ini sudah pasti saya berikan contoh yang ideal ya, yang tidak merosot. Contohnya sebagai berikut. Ini adalah tabel biaya pengangkutan setiap ton dari pabrik yang kita beri nama pabrik W, H, dan P yang akan dikirim ke gudang A, B, dan C. Nah, untuk nilai di dalam sel WA ini ada 20, ini adalah biaya kirimnya per unit ya. Kalau dari W ke B 5 dalam ribuan rupiah, W ke C 8 dan seterusnya ya, sampai ke PC. Nah, kemudian kalau kita selesaikan bagaimana kita mengirim, ini otomatis harus ada data berapa yang dialokasikan dan berapa yang akan dikirim ke masing-masing gudang atau masing-masing gudang membutuhkan berapa gitu ya. Kemudian kita lihat di sini tabel alokasinya.
Nah, aturannya jumlah kebutuhan tiap-tiap gudang diletakkan pada baris terakhir, kapasitas tiap pabrik pada kolom terakhir, kemudian biaya pengangkutan diletakkan pada segi 4 kecil, ya. Ini di sini kita lihat tabelnya. Di sini tabelnya ya, bisa kita lihat alokasi pabrik W, kapasitas pabriknya 90, pabrik H kapasitas pabriknya 60, dan P 50, total kapasitas ketiga pabrik 200, sedangkan kebutuhan gudang A 50, gudang B 110, dan gudang C 40, totalnya juga 200. Jadi ini masalahnya masalah berimbang, ya. Perhatikan cost-nya kita letakkan di masing-masing sel, kita beri, boleh ditulis di ujung kanan atas dari masing-masing sel, ya. Nanti kita akan mencari berapa XWA, berapa XWB, XWC, dan XPC. Sebenarnya kalau pada masalah linier ini seperti ketika kita menentukan ini X1, X2, X3, tapi ini dua dimensi, ya. Karena dua dimensi kita bisa melinierkan dimensinya menjadi X dengan indeks IJ, dengan I adalah sumbernya, J-nya adalah tujuan. Kalau kita tuliskan pada model matematik dari model metode transportasi ini, kita punya model sebagai berikut. Kita nantinya akan meminimumkan, sebelumnya kita definisikan dulu. Maaf, ini belum saya ubah, yang untuk yang sebelumnya ini sudah. Jadi ini XWA, XWB, XWC, dan seterusnya sampai XPC, ya. Ini maksudnya XWA. XWA itu siapa? XWA adalah jumlah unit produk yang akan dikirimkan dari pabrik W ke gudang A. Demikian juga seterusnya sampai X, ini XPC, ya. Jadi ini XPC. XPC adalah jumlah unit yang akan dikirimkan dari pabrik P ke gudang C. Jadi ini diubah semua, ya. Saya menyesuaikan penamaannya. Jadi ini XWA, ya. Saya samakan supaya modelnya ini saya tidak mengubah indeksnya. Jadi modelnya adalah minimumkan Z, di mana Z adalah per unitnya biayanya 20, maka 20 kali XWA plus 5 kali XWB kali 8 kali ditambah 8 kali XWC, dan seterusnya sampai ditambah 19 kali XPC. Paham, ya? Nah, kalau Anda lihat di sini, ini adalah program linier yang sebenarnya bisa kita selesaikan menggunakan simplex, ya. Nah, tetapi metode transportasi ini ditemukan untuk mempermudah kita, karena modelnya sudah dalam bentuk persamaan, tidak perlu kita kembangkan ke artificial variable ataupun select variable. Untuk simplex kita bisa gunakan metode ini. Jadi metode ini ditemukan setelah metode simplex untuk mempermudah kita dalam menyelesaikan, ini dinamakan metode transportasi. Sedangkan batasannya adalah XWA plus XWB plus XWC, ini XWB, ini XWC, harus sama dengan 90. Karena ini membicarakan jumlah barang dari sumber W, ya, dari sumber W. Jumlah barang dari sumber H
yang dikirim ke A, B maupun C kalau dijumlah maksimal 60 atau harus sama dengan. Karena apa? Karena kasusnya berimbang, jadi harus tepat terkirim 60 supaya tidak bersisa di pabrik. Demikian juga XPC. Selanjutnya untuk gudang A, dari pabrik W ke gudang A ditambah dari pabrik H ke gudang A dan dari pabrik P ke gudang A harus sama dengan 50. Demikian juga untuk ke gudang B dan ke gudang C. Jadi demikian ya, ini model berimbang. Jadi Anda juga perlu memahami penyusunan model transportasinya ya. Selain Anda nanti bekerja dengan tabel saja, tapi Anda harus memahami model matematikanya. Setelah itu kita lanjutkan prosedur alokasinya. Kita gunakan salah satu saja dari solusi awal kita. Anda boleh gunakan northwest corner, boleh gunakan minimum cost, atau gunakan Vogel ya. Di sini contohnya saya gunakan northwest corner atau sudut barat laut, mulai dari sudut kiri atas. Jadi northwest ya, kiri northwest apa? Barat laut ya. Jadi sudut barat laut dinamakan northwest karena selalu dimulai dari sudut barat laut ini, kiri paling atas itu. Maka pengalokasiannya adalah Anda sudah memahami semua ya, dipilih antara 90 dan 50. Mana yang bisa dialokasikan pasti dipilih yang minimum, karena kalau kita pilih yang 90 di sini gudangnya tidak memenuhi, negatif nanti ya. Jadi 50, maka 50 habis, 50 habis, ini sisa 40. Pergerakannya bagaimana? Kalau 50 ini sudah habis, satu kolom ini sudah habis, berarti pabrik H ke gudang A kan sudah nggak mungkin terisi. Pergerakannya kalau nggak ke kanan ya ke bawah, karena ke bawah sudah nggak bisa, kita ke kanan. Nah, ke kanan kita bandingkan 40 dengan 110. Karena minim paling kecil 40, maka 40 ini teralokasikan semua, ini habis. 110 ini sisa 70, maka untuk satu baris ke kanan habis gitu ya. Kemudian ke kanan sudah tidak bisa, kita ke bawah kita bandingkan antara 60 dan 70, maka 60 akan habis, ini teralokasi 60, maka ini dicoret gitu ya. Kemudian maaf, ini sisa 10 ya. Kemudian ke bawah lagi, kalau ke kanan sudah nggak bisa, ke bawah 10 sampai antara 10 dengan 50, kita pilih 10, ini 0 habis. Maka di sini 10, ini sisa 40, maka di sini 40 habis. Ini ya. Jadi kita lihat di sini 60, 10, 40. Ini metode northwest corner. Untuk total biaya awal ya, total biaya awalnya 50 dikali 20 ditambah 40 kali 5 ditambah 60 kali 20 ditambah 10 kali 10 ditambah 40 kali 19. Ini ternyata minimum cost total biaya dengan northwest corner ada 3.260 dalam puluhan ribu atau dalam ribuan tadi ya soalnya. Kalau minimum cost ternyata dengan mencoba dengan solusi awal minimum cost kita dapatkan 2100, dan dengan Vogel kita dapatkan 1890. Nah, ini karena beragam nggak masalah. Yang penting apa? Karena semuanya juga belum tentu belum tentu optimal, karena ini masih solusi awal.
mungkin satu mahasiswa menggunakan minimum cost, mungkin yang lain dengan Vogel, mungkin yang lain dengan Northwest Corner, nggak masalah, karena ketiganya ini adalah masih solusi awal, belum solusi optimal, dan masing-masing mungkin nanti ada plus minusnya. Kapan Anda lebih suka menggunakan minimum cost atau menggunakan Vogel? Seperti yang kemarin Anda bahas, ada yang sudah membuat jawaban videonya, Vogel ini agak rumit sih, dan memang rumit. Nah, yang paling mudah memang Northwest Corner. Tapi apa, Northwest Corner ini paling jauh dari nilai optimal ya, yang nantinya mungkin pada tahap modinya sedikit lebih rumit dibanding kalau sudah kita selesaikan menggunakan Vogel. Seperti itu, karena ini hanya solusi awal. Yang tujuannya apa solusi awal? Solusi awal ini menentukan pijakan basis harus M plus N min 1. Di sini sel yang terisi berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Barisnya ada 3, kolomnya ada 3, dikurangi 1, 5. Jadi selnya sudah ideal ya, sudah ada 5 yang terisi, yaitu M plus N min 1. Kalau sudah kita masuk ke tahap modi, nah yang menjadi kunci dari modi ini adalah nilai baris dan nilai kolom, serta nanti terdapat perhitungan nilai yang mungkin pada simplex semacam zero, seperti itu ya. Kita ke nilai baris dan nilai kolom saja dulu. Nilai baris dan nilai kolom ini berhubungan dengan nilai cost masing-masing sel. Jadi kalau kita punya satu sel itu costnya untuk sel ke I, kolom ke sel baris ke I, kolom ke J itu disimbolkan CIJ, maka nilai baris I ditambah nilai kolom J kalau dijumlahkan harus sebesar biaya pengangkutan CIJ. Nah, kita langsung lihat ke tabel ya. Isilah tabel pertama dari sudut kiri atas ke kanan bawah. Menentukan nilai baris dan nilai kolom dengan cara baris pertama, jadi setiap baris punya nilai dan setiap kolom punya nilai. Baris pertama selalu diberi nilai 0, jadi dia istimewa, selalu diberi nilai awal dulu dan nilai awalnya bernilai 0, sehingga baris kedua dan seterusnya nanti bergantung pada baris pertama dan bergantung pada kolom pertama sampai ke M ya. Jadi yang menjadi gantungan pertama adalah baris pertama ini nilainya. Dengan persamaan yang berlaku adalah nilai baris ke I ditambah nilai kolom ke J, ini kalau ditambah harus sama dengan CIJ. Kita langsung lihat tabel ya. Seperti tadi, nanti ada nilai baris, ini baris 1, ini baris 2, ini baris 3, ini kolom 1, ini kolom 2, kolom 3. Masing-masing nanti punya nilai. Nah, nilai nanti kita berikan di sini. Ini nilai baris 1, nilai baris 2, nilai baris 3. Ini nilai kolom 1, nilai kolom 2, nilai kolom 3, kita letakkan di sini ya. Ya, ini alokasinya kita tulis dulu. Untuk apa? Alokasi ini menentukan pergerakan kita mencari nilai baris dan nilai kolom. Nah, tadi kan disebutkan bahwa pertama kali yang memiliki keistimewaan, baris pertama kita beri nilai 0. Jadi, baris pertama kita beri nilai 0. Jadi, W ini sama dengan 0. Ya. Setelah itu, kalau W0 kita bisa cari siapakah A, siapakah B, dan
atau siapakah C. Nah, di sini perhatikan yang dicari itu yang ada alokasinya, yang menjadi tolak ukur. Contohnya seperti ini. Kalau W sama dengan 0, Anda jangan mencari C. Sebenarnya kan 0 ditambah berapa sama dengan 8, kan seperti itu. Jadi 0 ditambah 8 sama dengan 0 ditambah berapa sama dengan 8. Tapi ini tidak boleh dicari dulu. Kenapa? Yang dicari urutannya harus yang ada alokasinya. Nah, ini karena ini nggak ada, kosong, jangan dicari. Cari yang digunakan sebagai pijakan itu yang ada alokasinya. Karena di sini ada 50, maka kita bisa mencari A. Ya. Kita bisa mencari A. Siapakah A? 0 ditambah berapa sama dengan 20. Seperti itu. Jadi kita dapatkan A sama dengan 20. Ya. Paham ya? Setelah itu langkah kita sama, boleh ke bawah, boleh ke kanan. Tapi perhatikan, kalau kita ke bawah, memang kita bisa mencari H dari A ditambah berapa sama dengan 15. Tapi di sini tidak ada alokasi. Jadi tidak bisa kita jadikan pijakan. Kita gunakan ke kanan, karena di sini ada 40 alokasi. Jadi kita bisa mencari B. 0 ditambah berapa sama dengan 5. Seperti itu, 0 ditambah berapa sama dengan 5, maka kolom B bernilai 5. Nah, inilah kenapa setelah itu kita tidak mencari C, melainkan kita mencari H, karena di sini tidak ada alokasi. Yang ada alokasinya 60. Jadi B ditambah H sama dengan 20. Paham ya? B ditambah H sama dengan 20, 5 ditambah H sama dengan 20, sehingga H bernilai 15. Seperti ini ya. RH sama dengan row H sama dengan 15 ya. Nah, setelah itu kemana? Kita juga nggak bisa langsung cari C dari H sudah ada, C bisa dicari, tidak, karena ini tidak ada alokasi. Yang ada alokasi 10 di sini. Maka dari nilai B kita bisa mencari nilai P, karena nanti nilainya akan berbeda kalau langkah kita salah ya. B ditambah P sama dengan 10, 5 ditambah P sama dengan 10, maka P bernilai, row P bernilai 5 ya. Jadi di sini 5. Dan yang terakhir, karena di sini ada alokasi, kita baru bisa mencari siapa C. 5 ditambah C sama dengan 19, maka C sama dengan 14. Paham ya? Setelah itu, dari tabel pertama kita lanjutkan ini saja saya kembalikan. Coret-coretannya saya buang dulu. Nah, sampai sini ya. Jadi kita punya nilai baris W0, H15, P-nya 5, A-nya 20, ini untuk nilai kolom, B-nya 5, dan C sama dengan 14. Nah, sekarang kelanjutannya adalah kita akan mencari indeks perbaikan. Nah, indeks perbaikan inilah yang saya katakan tadi seperti zero kalau pada tabel simplex ya. Ini adalah indeks perbaikan untuk sel-sel yang tidak ada alokasinya atau kosong. Contohnya WC, contohnya di sini WC
kemudian HA, HC, atau PA. Maksudnya apa? Seperti pergeseran basis, itu sebenarnya kita menggeser alokasi. Jadi bisa jadi apa yang sudah kita alokasikan pada solusi awal kita itu tidak optimal, ya. Bisa jadi peletakan WA sebanyak 50 ini ternyata tidak optimal, tapi optimalnya dialokasikan ke WC. Nah, seperti itu. Makanya kita di sini adalah berusaha memindahkan alokasi, ya. Pemindahan alokasinya ini kalau pada modi kita bisa menghitung indeks perbaikan dari masing-masing sel, ya, masing-masing sel yang kosong. Jadi kita punya WC, HA, HC, PA. Jadi WC, HA, HC, PA. Dengan rumus apa? Menghitung indeks perbaikan itu sama dengan kos yang kosong dikurangi nilai baris dan nilai kolom. Contohnya WC. WC ini indeks perbaikannya berapa? 8 dikurangi 0 dikurangi 14, ya. 8 dikurangi 0 kurangi 14. Jadi nanti sama dengan negatif 6. Demikian seterusnya sampai ke 4. Nah, ini sampai ke 4 segi 4 air atau segi 4 yang kosong, sel yang tidak terisi. Kita sudah mencari indeks perbaikannya. Di sini HA 15 dikurangi 15 kurangi 20. Ini tadi yang kita hitung, ya. WC 8 kurangi 0 kurangi 14, negatif 6. Nah, indeks perbaikan ini selama masih ada yang bernilai negatif, maka tabel kita belum optimal, ya. Tabel kita belum optimal. Maka bagaimana cara mengoptimalkannya? Di sini kita memilih titik tolak perubahan. Maka kita buat segi 4 yang merupakan pergeseran alokasi. Nah, caranya adalah kita beri tanda negatif yang indeks perbaikannya paling besar negatifnya, ya. Jadi di sini HA, maka HA sebagai pantauan kita, ya, bahwa HA ini nanti akan menghasilkan biaya yang lebih minim jika kita alokasikan ke HA. Kita lihat kosnya di HA sebenarnya 15, ya. Tapi ternyata dia mengindikasikan bahwa kalau mengalokasikan ke HA kita akan mendapatkan lebih minim biayanya, ya. Kita ikuti aturannya. HA paling negatif, maka yang memenuhi syarat adalah segi 4 HA dan dipilih sebagai segi 4 yang akan diisi. Bagaimana cara mengisinya? Yaitu dengan perbaikan alokasi, yaitu HA ini kita beri tanda positif pada kotak kosong terpilih, itu kotak kosong, ya. Kotak kosong terpilih yaitu HA. Kemudian pilih sebaris dan sekolom dari kotak kosong HA tersebut yang memiliki isi. Pilih satu kotak kosong terdekat yang mempunyai isi dan sebaris dengan HA itu sebenarnya, yaitu HB, ya. HB itu sebaris. Kemudian pilih yang sekolom juga dengan HA. Ternyata tapi yang mempunyai alokasi, nanti kita ingin menggeser alokasinya itu, ya. Yang sekolom dengan HA, yaitu di sini WA. Dan berilah tanda negatif. Kemudian cari satu kotak yang merupakan persilangan dari HB dan WB, HB dan WA, yaitu WB yang ada alokasinya, dan berilah kotak kosong, kotak ini tanda positif. Ini nanti yang akan diberi alokasi. Kemudian pindahkan alokasi dari kotak kosong yang bertanda negatif, dari kotak yang bertanda negatif ke positif sebanyak
alokasi terkecil ya. Di sini didapatkan 50. Nanti kita lihat tabelnya ya. Kalau teks gini kan masih belum bisa membayangkan penuh. Jadi HA diisi 50, HB menjadi 10 karena berkurang 50, dan WB menjadi 90 karena ditambah 50, WA menjadi 0 atau tidak terisi. Kita lihat tabelnya. Jadi tadi ini alokasi awalnya. Tadi kan indeks perbaikan yang paling negatif adalah HA. Maka HA di sini akan kita alokasikan ya. Nah, kemudian kita cari sebaris dan sekolom yang ada isinya. Nah, yang sebaris dengan HA yaitu kita punya 60 di sini. Ada alokasi di sini. Jadi kita beri tanda negatif. Yang sekolom yang ada isinya 50 ini. Kemudian persilangan dari sebaris dan sekolom ini ketemu di 40 ini kebetulan ada alokasi. Maka di sini kotaknya kita beri plus. Nah, maknanya apa? Berarti tanda plus itu yang akan mendapatkan tambahan, tanda minus yang akan dikurangi. Nah, sejauh berapa pengurangannya? Kita bandingkan antara 60 dan 50, kita memilih mengurangi berapa. Kalau 60 kan tidak mungkin karena 50-nya nanti menjadi negatif, maka kita pilih yang bertanda negatif, kita kurangi 50, yang bertanda positif kita tambah 40. Kita tambah 50. Nah, maknanya apa? Harus sikal seperti ini. Coba perhatikan sikal 4 ini ya, sikal 4 ini saja. Satu baris ini awalnya kan 50 dan 40, 90 ya. Baris ini 0 dan 60. Kemudian kolom ini saja loh ya. Kolom sikalnya ini. Nah, kolom ini 50 dan 0. Jadi 50. Kemudian kolom B itu 40 dan 60, 110. Nah, ketika kita memindahkan alokasi, satu kolom dikurangi, maka kolom yang lain harus ditambah. Demikian maksudnya kita buat sikal ini supaya tetap berimbang. Jadi jika misalkan ini saya kurangi 50, ini menjadi 0, ini menjadi 50, dan ini kita kurangi 50, ini menjadi 10, dan ini menjadi, karena ini plus ini ditambah ya, ditambah 50, ini menjadi 90. Perhatikan yang hijau, kalau kita jumlahkan ke kanan tetap 90. Hijau baris kedua 50 tambah 10 tetap 60. Kolom ke 1 0 tambah 50 tetap 50. Kolom kedua 90 tambah, ini tadi 60 tambah 10 100 ya. Sorry. Ini 50 dikurangi 50 jadi enggak benar. Ini 90, ini 10. Totalnya ini ditambah 10 ini jadi 110 ya. Jadi tadi ini 90 ke kanan, 60 ke kanan karena ini kebetulan kosong ya. Kalau ini 50, 0, ini kebetulan kosong 50, ini 40, 60, 10, 110. Sekarang ini 90, 10, 100 ditambah 10, 110. Maknanya apa? Setelah sikal ini kita geser, ada yang dikurangi dan ada yang ditambah. Yang berubah adalah pengalokasiannya saja, yang mana pengalokasian baru ini meminimumkan kos ya. Tetapi setimbangnya tetap. Maka tabel baru kita menjadi 0, 90, 0, 50, 10, 0, 0, 10, 40. Ada berapa yang terisi? Coba kita beri tanda biru sekarang. Ini 0 ya. Ini terisi 1. Ini terisi 2, ini terisi 3,
4, 5. Selnya terisi ada 5, tetap ya, M plus N min 1. Ini iterasi pertama. Dengan pengalokasiannya berubah 90, 50, 10, 10, dan 40. Nah, ini maaf, saya kembalikan lagi supaya coret-coretannya hilang. Tabel perbaikan pertama dari HA positif, kemudian HB negatif, WA negatif, persilangan dari HB dan WA ada di WB, kita beri tanda positif, harus ada yang dialokasikan ya, yang ditambahkan plus, dan ini harus ada alokasinya. Kenapa? Nanti kita akan membuang salah satu dari yang bertanda negatif, akan menjadi 0. Maka kalau dari 4 sikel, satu sikel ada 4 sel ini terisi 3, nantinya setelah disikelkan, diputer alokasinya harus 3 juga yang terisi. Jadi misalkan nih 40 ini enggak ada isinya ya, misalkan 40 ini kosong, enggak ada isinya, enggak bisa. Kenapa? Karena nanti sel terisi 2 menjadi terisi 3. Jadi tidak M plus N min 1 lagi. Maka yang 01 kita tolak ukur kita dari HA, yang lain yang kita libatkan dalam pergerakan ini harus terisi semua ya, supaya nanti tabelnya tidak menggelembung atau merosot. Harus tepat M plus N min 1 setelah iterasi ya. Makanya untuk WB sendiri harus ada alokasinya. Nanti kalau misalkan kalau WB nggak nemu, nggak ada isinya, ya Anda harus mencari sebaris dan sekolom yang persimpangannya ada ya, itu nanti pasti ketemu ya. Kita lihat yang model ideal saja dulu, nanti untuk pengembangan itu Anda bisa explore lagi ya, untuk masalah-masalah khusus. Ini yang ideal dulu. WB nanti akan terisi, maka sikelnya seperti ini ya. HA akan menjadi 50, HB 10, WB 90, dan WA 0 ya. Jadi WA menjadi 0, HA terisi 50. Paham ya perputarannya? Kita lanjutkan. Nah, ini alokasi yang baru 90, 50, 10, 90, 50, 10, kemudian baris tiganya 10, 40. Untuk alokasi ini biaya transportasinya tadi dari 3000 berapa tadi? 3000-an ya, 3200 berapa? Ternyata turun menjadi 2260. Nah, untuk selanjutnya kita bisa ke indeks perbaikan negatif kedua. Nah, kalau untuk yang indeks perbaikan kita intip lagi ya. Negatif kedua ada pada tadi HA sudah ya, kita ke HC ya, kita ke HC baru ke WC. Kita ke HC, maka ini menjadi menjadi perhatian kita untuk pengisian pengalokasian. Kita tentukan sebaris yang mana, sekolom yang mana, di mana persilangannya harus ada alokasinya. Maka kita bisa tetapkan sebarisnya HB
sekolomnya PC karena PB ada alokasi ya. Kalau HA dan PC, PA-nya nggak ada alokasi, nggak bisa kita gunakan. Jadi sekolomnya PC, sebarisnya HB, dan untuk persilangannya PB ya. Berapa yang kita alokasikan, kita bandingkan antara 10 dan 40. Maka kita punya 10 ya. 10 kita berikan ke bagian positif menjadi 20 di sini. Sedangkan 40 dikurangi 10 menjadi 30 dan di sini 10 ya. Alokasi terakhirnya 90, 50, 10, 20 dan 30. Kita dapatkan seperti ini. Nah, biayanya turun lagi ya, dari 2260 tadi menjadi 2070. Kemudian untuk alokasi selanjutnya kita bisa ke WC ya, yang negatif lagi tadi, negatif 6. Kita ke WC sebaris dan sekolom yang persimpangannya ada, kita bisa ke WB dan PC karena persimpangannya ada di PB. Nah, sebesar berapa yang bisa kita alokasikan? 30 ya. 30 ini kurangi 30, ini ditambah 30. Nah, ini alokasi terakhir kita. 50, 30, 50, 20 dan 50. 0. Ternyata biaya transportasi terakhirnya 1890. Dengan alokasi 60, 30, 50, 10 dan 50. Untuk alokasinya di mana bisa dilihat di tabel ya. Saya hanya menyebutkan alokasinya saja. Sebenarnya harus disebutkan lengkap. XWB sama dengan 60, XWC sama dengan 30, XHA sama dengan 50 dan seterusnya. Untuk yang 0 tidak perlu disebutkan, nggak apa-apa karena tidak dialokasikan. Contohnya XWA sama dengan 0 gitu. Nggak perlu disebut. Apakah biaya transportasi ini sudah minimum? Belum tentu. Anda harus cek indeks perbaikannya lagi yang terbaru dengan alokasi yang terakhir ini 60, 30, 50, 10, 50. Jadi dengan alokasi ini kita cek indeks perbaikannya. W-nya 0, kita bisa dapatkan B-nya 5 ya. Kalau W-nya 0, kita ambil, jangan cari A ya. Kalau A-nya dari sini, ini nggak ada isinya, nggak bisa. A-nya nanti 20, balik lagi ke tabel awal Anda, bulat lagi nanti ya. Harus berdasarkan pijakan basisnya ini. Kalau W0, B-nya 5, ketemu ya. Kalau B sudah ketemu, kita bisa cari pijakan ini, kita bisa cari P. Nah, kalau P5 kita bisa cari P-nya 5, kita bisa cari mana lagi? P ini PA. B-nya 5, 10 di sini P. Ya. Kemudian dari B ini kita bisa cari, sudah ya B ya, kita nggak bisa cari A, tapi cari mana lagi? Stop di sini kan. Nah, Anda cari ini sudah dipakai, ini sudah dipakai. Mana lagi? H-nya belum, C-nya belum, W-nya 0 ini bisa dipakai oleh C ya, karena di sini ada alokasi. W0, C-nya 8, ketemu ya C-nya. Kalau C-nya 8 ini sudah kepakai, kita pakai yang 10 ini. Kalau C-nya 8, hanya ke sini, hanya ketemu 2 ini ya. Kalau H2 ini bisa dipakai, ini A-nya 13. Nah, inilah kenapa harus memenuhi M plus N min 1 ya. Jadi nanti bisa sambung menyambung, ketemu semua nilai baris dan nilai kolomnya. Bayangkan kalau tidak dipenuhi M plus N min 1, ada informasi yang hilang untuk
sebagai pijakan, dia mencari nilai baris dan nilai kolom, paham ya? Maka itulah pentingnya M plus N min 1 untuk proses-proses ini, mulai dari indeks perbaikan sampai iterasi pengalokasian, paham ya? Nah, dari sini kita hitung indeks perbaikannya untuk yang kosong. Untuk WA, XWA itu kan indeks perbaikannya C dikurangi 0 dikurangi 13, jadi 20 kurangi 0 kurangi 13. HB, indeks perbaikan itu yang kosong ya, HB 20 kurangi 2 kurangi 5, PA 25 kurangi 5 kurangi 13, dan PC itu 19 dikurangi 5 dikurangi 8, semuanya bernilai positif. Nah, kalau sudah positif semua seperti ini, maka tabel kita sudah pasti optimal. Tapi misalkan nanti ada muncul satu yang bernilai negatif, Anda harus iterasi alokasi lagi. Demikian ya untuk metode MODI. Nah, tabel D tidak bisa dioptimalkan lagi karena indeks perbaikan tidak ada yang negatif. Paham ya? Ternyata tabel MODI kita ini hasilnya adalah 1890 dengan XWB sama dengan 60, XWC 30 dan seterusnya sampai XPP sama dengan 50. Kalau kita ingat lagi, ini sama dengan 1890, ini sama dengan waktu di sini dilihatkan solusi awal menggunakan ini ya, menggunakan Vogel. Nah, ini untuk ini Vogel 1890. Nah, kesimpulannya apa? Bisa jadi setelah kita Vogel itu sudah optimal, tapi belum tentu ya. Tapi apa? Vogel berarti dia sudah dekat dengan nilai optimal, sehingga kebetulan untuk kasus ini kita Vogel saja. Dengan kita gunakan pendekatan Vogel ternyata sudah optimal, itu otomatis hasil dari Vogel ini kalau kita hitung indeks perbaikannya otomatis sudah pasti dia positif semua. Demikian kan? Kalau sudah tidak bisa diiterasi lagi atau dengan kata lain sudah optimal. Nah, kelebihannya apa? Kalau kita gunakan Vogel ya, kalau kita gunakan Vogel memang repot pada saat aproksimasi Vogelnya ya, penggunaan metode Vogelnya. Tapi di modinya lebih sederhana. Demikian juga untuk Northwest Corner amat sangat mudah saat pengalokasian awalnya ya, tapi dia jauh dari nilai optimal sehingga mungkin Anda akan harus melakukan beberapa kali iterasi untuk menuju nilai optimal. Demikian juga kalau Anda memilih minimum cost, sudah bisa membayangkan ya, ada sedikit filter untuk pemilihan nilai optimalnya pada saat pengalokasian, otomatis mungkin nanti sedikit memangkas langkah pada MODI. Seperti itu, bisa difahami ya. Nah, kalau sudah saya akan membagikan soal yang bisa Anda gunakan latihan pada metode MODI ini. Kemudian jangan lupa satu soal yang saya berikan, selain Anda gunakan untuk latihan MODI, nanti Anda gunakan, saya minta juga di bagian B Anda juga mempelajari metode stepping stone ya. Stepping stone adalah suatu metode yang lain yang mirip dengan MODI ya, yaitu metode yang digunakan untuk mengubah-ubah alokasi supaya menuju ke nilai minimum. Nah, saya minta karena di sini metodenya hampir sama atau paralelnya dari MODI, saya ingin Anda mempelajari sendiri, kemudian Anda tidak dirangkum metodenya ya, Anda berikan resume Anda. Bagaimana sih MODI ini dibandingkan dengan stepping stone ya.
Jadi soalnya saya berikan satu permasalahan, kemudian Anda selesaikan menggunakan modi untuk soal A-nya. Kemudian untuk bagian B-nya Anda mempelajari stepping stone, Anda terapkan stepping stone untuk soal tersebut, kemudian Anda resume. Persamaannya apa? Stepping stone dengan modi, perbedaannya di mana? Ya, jadi dengan kata lain Anda akhirnya mempelajari kedua metode ini, ya. Nanti instruksinya jelas pada lembar kerja yang saya share. Nanti saya share di bagian assignment-nya ya. Saya beri waktu sampai hari Kamis mengumpulkannya di assignment-nya ya. Saya beri waktu 2 hari. Sampai di sini dulu, apakah ada yang perlu ditanyakan? Nanti silakan Anda tuliskan pada Google Classroom kita, media diskusi kita ya. Nanti sebisa mungkin saya jawab. Mohon maaf kalau tidak bisa langsung karena kelas yang ditangani ada kelas lain riset operasi juga ya. Nanti sebisa mungkin secepatnya akan saya jawab, tidak sampai minggu depan. Jadi untuk pertemuan minggu depan sudah clear semua. Demikian ya. Untuk bagian akhir ini saya tunjukkan beberapa hal untuk kasus khusus pada masalah transportasi. Ini yang akan saya bagi untuk beberapa kelompok membuat presentasi terkait hal-hal ini ya. Ada jalur rusak, masalah tak setimbang, kemerosotan, penyelesaian pola maksimum. Ada 4 ini. Ya. Sampai di sini dulu para mahasiswa kelas riset operasi. Terima kasih atas atensinya. Selamat belajar, tetap semangat, jaga kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan mendatang. Semoga kita selalu dalam kondisi yang terbaik. Terima kasih. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.